Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hafid dengan NIM 18650 Di sini saya akan mereview materi tentang informatik teknologi dalam mata pelajaran manajemen proyek TI. Oke, kita masuk saja pada pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apa proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah 1. Pengolahan personel dan koordinasi tim. 2. Masalah atau problem. 3. Proses. Terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, atau alat bantu dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar, stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkup, merencana, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka waktu yang tertentu. Manajemen personel, produk, dan proses. Di sini adalah tampilan untuk manajemen personel dan produk dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatakan 4 hal penting: personel, masalah, problem berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan tetapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel dapat mendapat tempat paling penting karena tempat personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personel. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Manajemen proyek (teknik). Pemimpin tim yang dapat membuat rencana, motivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Klien yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Penggunaan PL yang berinteraksi langsung dalam PL yang dibangun. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seseorang memimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personel ataupun pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim: 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah atau problem solving. 5. Mampu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. 7. Mampu mengenali tim. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan ataupun goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulai sebut pada proyek. Ruang lingkup masalah, konteks bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data, pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan untuk kerja. Fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input dan menjadi output.
Adakah ciri kerja khusus yang ditekankan? Project adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengolah, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi dua hal, yaitu satu, keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Satu, time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam time proyek, yaitu operation, kesempatan, litinas, keterbatasan, competition atau kompetensi, cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Penting manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi dalam. Setelah itu adalah memonitori semua limitasi ini supaya proyek aman. Quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. 2. Fase project fase. Persiapan ini mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Perencanaan, ketika mendefinisikan rencana akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir. Pelaksanaan, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan, memonitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integrasi tujuan. Sosialisasi, formalisasi penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholder. Dokumentasi konsep proyek, ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahulu. Dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisa kebutuhan. Dokumen persetujuan, validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dan klaim bahwa proyek diizinkan untuk melokasikan sumber dayanya. Dokumen lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project members, project sponsor atau DSB. Dokumen perencanaan proyek, detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline bisa berupa tahap-tahapan, fase, dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi, metode sosialisasi, training secara terima dengan standar konten dan komunikasi akhir seperti garis DSB. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berpengaruh. Penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atau pada proyek. Kekurangan komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Mengambil jalan pintas tanpa melalui metode penelitian. Manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen
dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Teknik estimasi kurang baik, terlalu optimis, kurang keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak cukup, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Kompetensi manajemen proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personel, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitori dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen start, kepedulian pada kredibilitas, fleksibilitas, fungsi-fungsi dalam dan proses manajemen, spotting atau ruang lingkup, planning, perencanaan, estimating atau perkiraan, penjadwalan, perorganisasian, penghargaan, pengontrolan, dan penutupan. Peralatan dan teknik manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang mengembangkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Dan ini tampilan PERT chart-nya. Micro project grant. Di sini adalah tampilan pada gambar Microsoft Project Gantt chart-nya. Dan ini tampilan pada Microsoft Project PERT chart-nya. Mungkin itu saja pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.